Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Mas Lutfi silahkan dipimpin doa dulu. Oke, berdoa sudah selesai. Sekarang waktunya kita presensi. Oke, Mas Muhammad Hasna Kamilullah ya? Hadir. Rika Jubria Arabella hadir. Dinda Ayu Hapsari hadir. Muhammad Andi Setiawan hadir semua. Oke, baik teman-teman, presensi sudah selesai. Sekarang kita langsung siap masuk ke materi. Materi hari ini tentang tantangan ekonomi global. Nah, subjek PMK materi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis tantangan ekonomi global dan isu-isu ekonomi makro kontemporer serta menyajikan alternatif solusi berdasarkan perspektif ekonomi Islam secara kritis, sistematis, dan bertanggung jawab. Untuk sumber pustakanya, saya menggunakan buku Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah yang ditulis oleh Bapak Kumaidi dan kawan-kawan. Tujuan pembelajaran tantangan ekonomi global, nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan bentuk-bentuk tantangan ekonomi global, mengidentifikasi penyebab dan dampak tantangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia, menganalisis pengaruh tantangan ekonomi global terhadap indikator ekonomi makro, mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, dan yang terakhir, merumuskan alternatif solusi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak masalah apa saja yang banyak dihadapi di ekonomi global? Ada yang tahu? Ya, kemiskinan, asong, pengangguran, terus apa lagi? Inflasi. Terus yang sedang kita hadapi sekarang? Ya, penurunan nilai mata uang. Nah, teman-teman, di era globalisasi sekarang, perekonomian suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi perekonomian negara itu saling ada sangkut pautnya satu sama lain. Seperti sekarang kita di Indonesia ini, perekonomian kita itu dari sisi geopolitik sangat bergantung dengan perang di Timur Tengah, karena kita memasok BBM dari Timur Tengah. Terus kita sekarang juga sedang memasuki dinamika penurunan nilai mata uang yang asalnya jadi dari 16.000 sekarang kemarin naik 18.000. Nah, terus kita juga sedang menghadapi yang namanya pelambatan ekonomi. Karena apa itu? Karena terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, sehingga hal itu membuat ekspor nasional itu terus turun. Nah, teman-teman, apa saja sih dinamika kerentanan ekonomi? Nah, jadi yang menyebabkan tantangan ekonomi global itu semakin meningkat itu karena ekspor impor, ada karena perdagangan internasional, juga lalu lintas portofolio. Terus karena juga ada arus investasi. Selain ada arus investasi juga karena ada arus informasi. Jadi dari semua banyak hal ini dapat disimpulkan bahwa tantangan ekonomi global adalah, ayo Mas Andi, tantangan ekonomi global adalah Kondisi dalam tingkat internasional yang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik akibat tingginya inflasi
integrasi sampai pilar di atas. Integrasi 4 pilar. Oke, sekali lagi Mas Nasir. Tantangan ekonomi global itu apa, Mas? Tantangan ekonomi global adalah kondisi atau permasalahan tingkat internasional yang mengintervensi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik akibat tingginya integrasi 4 pilar di atas. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman. Jadi tantangan ekonomi global itu adalah kondisi atau permasalahan tingkat internasional yang kemudian mempengaruhi stabilitas atau pertumbuhan ekonomi domestik akibat tekanan dari 4 faktor ini. Nah, tadi 4 faktor itu apa aja, Mbak Rika? Yang keras Mbak Rika ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal kasus. Baik teman-teman, akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Silahkan membuat barisan melingkar dulu. Baik teman-teman, untuk tugas kasus, soal kasus ini kan dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama nanti akan membedah kasus terkait dengan kenaikan tarif perdagangan internasional dan konflik geopolitik. Dan untuk kelompok kedua, kasusnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah dan penglambatan ekonomi dunia. Oke, silahkan kalian kerjakan. Setelah itu perwakilan dari kalian 1 orang maju untuk presentasi. Begitu ya, silahkan dikerjakan. Siap ya? Siap ya? Kelompok pertama siap? Oke, baik teman-teman. Bagi kelompok yang sudah siap, silakan presentasi. Kelompok pertama atau kelompok kedua? Kelompok kedua. Oh, baiklah, berarti kelompok pertama dulu yang presentasi, silahkan. Kelompok pertama diwakili Mas Toha. Oke, silakan Mas Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 dalam soal kasus kenaikan tarif perdagangan internasional dan konflik geopolitik, yaitu mengidentifikasi masalah, analisis penyebab dan dampak, dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah. Sebelumnya akan saya baca dulu penjelasannya. Konflik geopolitik di Timur Tengah dalam perkiraan telah mendorong kenaikan harga energi dunia dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini memicu arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia, serta meningkatkan biaya impor energi dan subsidi pemerintah. Akibatnya tekanan terhadap APBN dan nilai tukar rupiah semakin besar. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi dunia. Lalu disusul dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, kenaikan biaya impor energi dan subsidi pemerintah, tekanan terhadap APBN dan nilai tukar rupiah, lalu arus modal keluar atau capital flight dari negara berkembang termasuk Indonesia. Identifikasi masalah dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata, saya mohon maaf. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 merekomendasikan ada rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, rekomendasinya jangka pendek tadi apa, Mas? Menaikkan suku bunga. Untuk rekomendasi jangka panjangnya? Hilirisasi industri. Oke, cukup bagus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Mas Syihab. Oke, silakan Mas Syihab. Pengembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai 18.000 per dolar mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global yang mulanya 16.000 menjadi 18.000 rupiah.
Hal ini sejurus dengan meningkatnya tekanan ekonomi domestik, terutama pada sektor yang bergantung pada bahan baku impor, dikarenakan kenaikan harga barang tertentu, khususnya obat-obatan dan produk kesehatan. Kedua, analisis penyebab dan dampak. Penyebab terjadinya masalah yaitu arus modal keluar atau capital outflow. Investor asing menarik modal dari Indonesia dan memindahkannya ke negara yang dianggap lebih aman atau lebih menguntungkan. Baik, untuk kasus kedua, apabila ada ditanyakan, silakan. Apakah ada pertanyaan? Oke teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 memberikan solusi masalah, solusi rekomendasi ya, rekomendasi kebijakan berupa kebijakan moneter dan kebijakan struktural. Kebijakan moneternya tadi apa aja mas? Satu aja sebutkan. Menaikkan suku, menaikkan. Yang kebijakan moneter apa tadi? Menaikkan suku bunga. Terus yang solusi kebijakan struktural? Mengurangi ketergantungan impor dengan memperkuat industri dan gabungan. Nah, mengurangi ketergantungan impor. Oke, cukup bagus untuk kelompok 2. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Untuk kesimpulan pertemuan hari ini, teman-teman, bahwa tantangan ekonomi global seperti konflik geopolitik, perang dagang, inflasi global, dan perlambatan ekonomi dunia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan nilai tukar di Indonesia. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat serta peningkatan daya saing nasional. Maka dari itu tadi benar kita harus melakukan hilirisasi, itu benar, dan kita juga harus paling tidak tergantung dengan bahan baku impor. Itu benar teman-teman. Teman-teman, sampailah kita di sesi akhir perkuliahan. Senang sekali bisa membersamai kalian pada pagi hari ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya pribadi jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.